Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana Abdullah Al-Qatiri, salah satu kuasa hukum dari TPUA, dan juga sepertinya dia kuasa hukum Tifa juga nih, membeberkan hal yang sangat mengejutkan ketika tampil di salah satu stasiun TV dengan menyebutkan bahwa Roy Suryo, Rismon, Tifa ini bukan bagian dari TPUA. Loh. Kok sekarang sudah ada klaster-klasternya nih? Kok sekarang tidak mau digabung-gabung lagi nih antara Roy Suryo CS dengan TPUA? Dan ini senada dengan apa yang pernah dikatakan oleh Bendahara Umum TPUA. Kalau Roy Suryo CS itu beda, bukan bagian dari TPUA. Waduh, apakah teroris ini sudah dibuang oleh TPUA, teman-teman? Wah, ini sangat mengejutkan sih, apalagi beberapa hari lalu Tifa kan sempat ketemu dengan Habib Rizik bersama dengan rombongan TPUA. Kok sekarang dia nggak diakui gitu? Selain itu teman-teman, kita juga akan melihat bagaimana pakar hukum dari Universitas Indonesia yakni Bung Aristo memberikan pelajaran penting dan memberi paham kepada kuasa hukum Roy Suryo biar cerdas dikit gitu melihat kasus ijazah Pak Jokowi, biar nggak salah langkah. Ini kuasa hukum tapi kok ilmunya cetek begini ya, gimana klien-kliennya bisa selamat? Ini kalau seperti ini klien-kliennya ini Roy Suryo CS malah hukumannya bisa bertambah nanti. Nah, lagi nih, ada buzzer dari Banteng yang sedikit menyerang Mas Wapres Gibran, tapi berujung dirujak oleh pendukung Pak Jokowi. Nanti kita simak videonya teman-teman ya, tapi sebelum itu, saya punya berita yang sangat mengejutkan buat kalian semua, bahwa diduga Ahmad Kozinudin ini dipecat oleh Rismon dan juga Tifa. Dan katanya sih ada surat kuasa yang beredar kalau kuasa ini dicabut oleh Rismon dan Tifa. Benarkah demikian? Nanti kita simak beritanya. Tapi sebelum itu jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Nah, ini beritanya teman-teman. Rismon dan Tifa cabut surat kuasa Ahmad Kozinudin dan kawan-kawan. Waduh. Kita baca pelan-pelan ya. Rismon Nasiholan Sianipar dan Dr. Tifauzia Tiasuma memutuskan untuk mencabut surat kuasa yang diberikan kepada penasihat hukum Ahmad Kozinudin, SH, dan tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis TAAKAA. Dalam rilis yang diterima redaksi media ini, pencabutan surat kuasa tersebut diterbitkan hari ini, Sabtu 22 November 2025. Waduh. Melalui pesan WhatsApp ini, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bantuan dan jerih payah Bapak dan tim selama beberapa bulan terakhir untuk mendampingi saya. Bantuan itu sangat berarti bagi saya dalam menghadapi kasus di mana saya sekarang sudah menjadi tersangka. Wow, demikian bunyi petikan surat Rismon Nasiholan dan Dr. Tifa kepada Ahmad Kozinudin. Wow, namun demikian, lanjut bunyi surat tersebut. Setelah melakukan evaluasi, perenungan, dan berkonsultasi dengan beberapa pihak dan keluarga besar, saya memutuskan untuk mencabut surat kuasa saya kepada Bapak dan tim selaku kuasa hukum atau penasihat hukum. Ada beberapa pernyataan Bapak di ruang publik yang saya rasakan mengganggu langkah hukum dan tidak sesuai dengan strategi pembelaan. Waduh, kata Rismon dan Tifa. Bener nggak sih ini? Sembari ingin menegaskan mengapa pihaknya mencabut surat kuasa tersebut. Wow. Dengan demikian, terhitung hari ini, Sabtu 22 November 2025, Ahmad Kozinudin SH dan tim bukan lagi kuasa hukum dari mereka berdua. Demikian surat pencabutan kuasa ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan tidak atas tekanan pihak manapun. Dan atas bantuan serta kerjasama selama ini, sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya. Wow, ini apa-apaan ini? Ahmad Kozinudin dipecat jadi kuasa hukum. Makin carut-marut aja orang-orang ini ya. Waduh, gimana nih teman-teman? Ahmad Kozinudin dipecat jadi kuasa hukum Tifa dan Rismon. Tapi yang menjadi pertanyaan besarnya, benarkah demikian? Nanti kita bahas detailnya di akhir video ya. Kita simak dulu beberapa tayangan yang sangat luar biasa dan serunya, ya seperti yang saya katakan di awal tadi. Oke? Menangis. Waduh.
Mas Wapres sedang sibuk menghadiri KTT G20, berbincang-bincang dengan delegasi negara asing, berbincang-bincang dengan kepala negara lain. Abah kayak jalan sendiri, bawa kamera ya kan, luar biasa, selfie. Cobalah undang Abah ke acara-acara internasional ya kan, biar nggak kesepian. Yang penting Abah jangan nangis. Lintasan merah yang ditunjukkan Andi Aswan di Rakyat Bersuara. Katanya kelihatan kalau di zoom. Oh gitu ya. Tapi nggak usah dibilang namanya. Gitu Ya, doang. Andi Termul gitu aja ya. Nanti populer dia. Padahal populer dengan Big Mouth. Oke, kaitannya dengan lintasan merah yang diklaim apa namanya, Apa tuh? yang diklaim ada, nggak bisa apa namanya disimpulkan berdasarkan mata visual saja, karena visual itu punya optical illusion. Punya Kita, optical brain illusion. kita, otak kita ingin melihat warna merah, yang hitam pun bisa kita lihat merah. Ya, tapi bisa juga begini, Rismon. Kita melihat dalam pikiran kita tidak ingin melihat lintasan merah, nanti kan tidak terlihat juga ya. Mungkin bisa juga begitu, Rismon, logikanya ya kan. Kalau Anda beranalogi seperti itu, ini aneh-aneh aja orang ini. Optical illusion. Makanya harus menggunakan algoritma yang baku dalam ilmu digital image processing. Ya kan? Roy Suryo disebut menolak terang-terangan untuk digelarnya mediasi. Tapi kenapa ada perbedaan suara begitu dengan TPUA? Sebentar, Mbak harus bedakan Roy Suryo dan grup itu, RRT itu bukan TPUA. Oh, bukan TPU. TPUA itu Egy Sujana, Oke. ya kan? Kebetulan saya sebagai lawyer pembelanya, kuasa hukumnya Egy Sujana, saya juga kuasa hukumnya RRT juga, ya kan? Jadi kalau Anda katakan TPUA itu bukan orang-orang ini. Oke, jadi ada dua klaster ya. Makanya yang diklasterkan. Klaster 11 sudah mengatakan menolak, tapi kan masih ada klaster satu lagi nih, Egy Sujana Kalau CS. seperti dia katakan, kan klaster berikutnya kan belum ada yang diperiksa. Klaster 2 atau klaster ada klaster 1, Pak. Klaster 1 yang belum diperiksa. Ya, itu ada 5 orang kalau nggak salah, itu belum diperiksa. Sampai ini belum diperiksa. Oke. Walaupun statusnya dikatakan tersangka. Tapi yang klaster yang 3 orang itu, yang disebut tadinya kan 12 orang itu kan. Nah, sekarang cuma 8 orang itu. Oke. Ya kan? 8. Yang disebut RRT itu, contohnya Rismon, Roy, dan Tifa, itu bukan TPUA. Jangan baik. nanti bingung. Oke, baik. Karena ini beda. TPUA itu Beda. adalah yang pernah melaporkan, yang sampai sekarang Bareskrim masih dalam proses sebenarnya. Tapi dalam laporan ke Polda, TPUA dijadikan satu. Semoga aja ada satu momen di mana itu orang ngomong pakai bahasa Inggris. Buzzer PDIP. Bocah tengil. Memang kenapa? Wapres yang berangkat lu yang deg-degan. Kamu itu ya sama sekali tidak punya level. Paham nggak kamu? Jangan kamu coba nyinyir sama Wapres yang levelnya sudah ya go internasional. Betul. Kamu cuma sampah, cuma gembel. Pakai otakmu ya. Makanya rambut tuh jangan dipanjangin, otakmu jadi nggak ada. Asu ya. Terus kau bilang semoga aja ada momen bahasa Inggris. Nah, kau sudah lihat kan bahasa Inggrisnya? Jangan so hebat kau ya. Ntar dibilang Coba AI. kamu replay dulu stupidity saya. Kau pakai bahasa Inggris ya. Nanti akan saya balas. Mana Saya dia tunggu bisa, kamu ya. Bang? Kamu itu. Kamu cuma sampah. Saya bilang sama kamu, jangan sok nyinyir kamu. Peran utamanya di sini, kliennya Bang Azam ini berkali-kali mengatakan ini metode ilmiah, karya ilmiah. Tapi di sisi lain selalu mengatakan ini 1.000.000% palsu, 99% palsu. Maaf Bang Azam, dalam metode ilmiah nggak boleh kita mengatakan absolutely ini true. Nggak bisa, harus ada warrant, ada kondisi-kondisi tertentu. Ya. Dan kemungkinan besar klaim-klaim yang seolah-olah ilmiah ini itu yang menjadi dasar polisi untuk menetapkan Seolah-olah tersangka. ilmiah. Yang kemudian pasalnya beranak pinak ya. Justru jadi bumerang sendiri Justru jadi bumerang sendiri karena hukum utama dalam riset ilmiah tidak ada satupun yang boleh mengatakan kebenaran absolut. Itu hukum dasar. Apalagi kliennya Bang Azam ini mengaku belum pernah lihat juga ijazahnya kan. Nah, Yang diinginkan Roy Suryo mengatasnamakan publik, maksud dan keinginan dia itu adalah
mana ijazahmu wahai Presiden Joko Widodo, berikan kepada saya cek apakah ini asli atau tidak, palsu. Itu yang ada di otak dia, sehingga itu yang digulirkan terus, diorkestrasi. Dan ingat, sekali lagi saya sampaikan sama Bang Denny, ini Februari 2020 Bang Denny sudah diorkestrasi. Dan ingat, yang memposting pertama Februari itu adalah tweetan dari Twitter Pak Roy Suryo sendiri. Berarti dia udah pegang barang itu, dia udah tahu bahwa ada ijazah ini, dia teliti, kemudian dia sampaikan, diorkestrasi, diolah. Saya akui seorang Roy Suryo ini jagoan, paling jago manajemen isu, memanage hoax yang luar biasa. Ini produksi hoax kalau menurut saya. Kenapa? Karena selalu digaungkan dia adalah sebagai seorang pejuang. Pejuang apa? Pejuang fitnah. Fitnah. Nggak bisa dong. Kita fair melihat kasus ini. Ini murni adalah pelanggaran hukum. Baik. Sebetulnya Mas Roy ini sudah menganalisa mengenai ijazah Pak Joko itu tanggal 24 Februari 2020, 25 Februari 2025. Ini saya sangkal. Dulu sebentar. Nggak apa-apa. Nggak, ini harus saya sangkal karena Jadi ini saya bukan katakan saya. itu kenapa saya dapat. Pasti kau. Itu dari Twitter dari Mas Roy Suryo yang sudah dihapus untuk itu. Kebetulan kita ada untuk itu. Menghapus jejak Dan itu digital. persis di situ ada ijazah Ciut yang ya. difotokopi, terus kemudian ada juga skripsinya di sana gitu kan. Ada juga semuanya itu. Persis lah yang sekarang sedang diubek-ubek semuanya itu. Ya, untuk Mas Roy, Anda sebetulnya mesti belajar lagi bersabar. Pertama. Belajar, Roy. Yang kedua, yang Anda ngomong itu sangat tendensius. Saya nggak tahu apa yang membuat Anda begitu benci sama keluarga Jokowi. Nggak benci. Anda Sayang boleh tutup dengan, tapi kita nggak bisa, semua masalah bisa menilai bahwa Anda Iya, sangat nggak usah benci ngeles beliau kau, Roy. dan keluarganya. Yang ketiga, Tahu aja kau. sidang Nanti KIP nangis ini kau. tidak bisa menentukan ijazah itu asli atau tidak, karena itu bukan ranahnya KIP. Dia hanya administratif, hanya memutuskan apakah boleh dibuka ke umum atau tidak. Jadi bicara itu nggak omong-omong, nggak ada gunanya. Menurut saya itu di KIP itu hanya upaya orang-orang yang ingin memperbesar persoalan, tidak memperkecil persoalan, tapi justru memperbesar. Yang keempat, kepada seluruh masyarakat Indonesia, jangan percaya kepada yang disebut yang Roy CS dan teman-teman ini. Betul, jangan percaya. Nggak usah dipercaya. Stop. Karena Anda sudah tersangka sekarang. Pak, asli. Itu aja udah. Itu aja. Terima kasih. Nah teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan sesuai janji saya tadi, kita akan membahas secara detail mengenai berita pencabutan kuasa dari Tifa Rismond terhadap Ahmad Kosinudin. Dan ternyata Tifa sudah membuat siaran pers di akun X-nya teman-teman, tanggal 22 juga November nih. Pernyataan pers Dr. Tifa, Tifa aja lah, terkait pemberitaan Rismond dan T. Fauzia cabut kuasa Ahmad Kosinudin DKK. 1. Saya menghargai perhatian media terhadap proses hukum yang sedang berjalan. Namun, saya perlu meluruskan informasi yang beredar hari ini. Istilah mencabut kuasa tidak tepat digunakan dalam konteks saya. Karena kurang lebih sejak 5 bulan lalu, Saudara Ahmad Kosinudin secara sepihak mencabut pendampingan mereka sebagai kuasa hukum saya. Dengan demikian, secara faktual dan administrasi, saya bukan lagi klien dari tim tersebut pada periode pemeriksaan ini. Dari sejak 5 bulan lalu. Berarti sudah 5 bulan Kosinudin bukan kuasa hukum Tifa. Loh, tapi kau setiap konferensi pers RRT Kosinudin terus yang ngomong gitu. Loh, ada apa ini? Apakah Kosinudin seolah-olah jadi kuasa hukum RRT semuanya, teman-teman? Padahal udah dipecat dari 5 bulan lalu. Kocak. Nah, yang kedua, sejak berakhirnya pendampingan tersebut, saya telah sepenuhnya didampingi oleh tim pembela penegak keadilan PPK yang dikoordinatori oleh Bapak Abdullah Al-Katiri dan M. Taufik. Mereka mendampingi saya dalam seluruh proses termasuk pemeriksaan pada 13 November 2025 lalu serta kewajiban lapor yang saya jalani hingga hari ini. Dengan dukungan tim inilah saya melangkah dengan tenang, profesional, dan fokus pada substansi akademik yang sejak awal saya pertanggungjawabkan. Bentar, kita highlight dulu. Dengan dukungan tim inilah saya melangkah dengan tenang,
Berarti waktu timnya Kozinudin, Tifa ini nggak tenang teman-teman. Ngerasa gerusu mulu ya kan? Bisa kita dengarkan dari konferensi pers dari si Empel ini. Kalau nggak marah-marah, ngamuk-ngamuk, di luar substansi. Itu juga yang dikatakan oleh Refli Harun. Sepertinya Refli Harun ini lebih condong mendukung Tifa gitu ya kan? Dibandingkan Roy Suryo dan juga Rismond. Ya mungkin Roy Suryo Rismond dianggap sebagai sumber AdSense doang mungkin ya. 3. Saya tetap menjaga hubungan baik dengan semua pihak yang pernah membantu saya dalam perjalanan ini, termasuk saudara Ahmad Kozinudin DKK. Tidak ada sisi konflik ataupun persoalan personal, namun saya juga berkewajiban memastikan informasi publik tetap akurat. Karena saya tidak ingin ada pihak yang terseret dalam narasi yang tidak sesuai kenyataan. Perjuangan ini sejak awal adalah perjuangan untuk kebenaran dan keadilan, bukan untuk menciptakan kesalahpahaman baru. Waduh, sudah ada kesalahpahaman baru kah di antara gerombolan pembenci ini teman-teman? Sudah carut marut kah komunikasi mereka? Sudah nggak nyambung kah perjuangan mereka? Ya, seperti yang kita ketahui kemarin, ya kan, Faisal Assegaf versus Refli Harun. Refli Harun versus Ahmad Kozinudin. Ahmad Kozinudin versus Faisal Assegaf. Ini cinta segitiga nih, segitiga bermuda teman-teman. Aduh, Tifa nggak tenang mungkin ya pas didamping oleh Kozinudin dan tidak fokus pada substansi. Ya itulah kualitas dari kuasa hukum dari Hizbut Tahrir yang cuma bisa ngamuk-ngamuk. Dan ini sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Faisal Assegaf. Kalau kuasa hukum ini, pengacara ini itu memakai atau menggunakan paham atau ideologi radikalisme, bahkan terorisme. Makanya suka gaduh, suka ribut. Tapi ya, itulah teman-teman. Kita nggak bisa mengatakan apapun. Kita hanya bisa melihat dan menonton mereka saling gontok-gontokan, saling ribut ya kan, saling diskusi debat keras satu sama lain ya. Kita nikmati saja. Seperti Andi Aswan yang menikmati debat panas antara Refli Harun dengan juga Faisal Assegaf. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.